Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tentang soal tes substantif literasi part kedua untuk PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Nah teman-teman, kemarin soalnya udah sampai nomor 5 ya untuk soal tes substantif literasi, karena untuk tes PPG prajabatan ini ada 15 soal literasi dan juga 15 soal tes numerasi. Makanya aku bagi video aku ini menjadi 3 part ya teman-teman. Yang ini adalah part keduanya. Oke, langsung saja kita ke soal yang ke-6 atau nomor 6. Di sini ada bacaan yang digunakan untuk menjawab nomor soal 5 dan 6. Maaf, kemarin berarti sampai nomor 4 aja ya yang literasinya teman-teman, aku lupa. Nah ini adalah nomor 5-nya, jadi kita disuruh untuk mencari gagasan pokok pada bacaan di atas. Nah, sudah seperti biasanya kita kalau mencari gagasan pokok itu biasanya di awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, bisa jadi di tengah-tengah juga, tapi ada pula paragraf yang tidak ada kalimat utamanya. Maksudnya tidak ada gagasan pokoknya. Berarti dicarinya itu isi dari keseluruhan paragraf tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Kayaknya udah aku jelasin ya di video aku sebelumnya. Jadi langsung aja, banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan tersebut digunakan untuk menamai atau memberikan label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki konotasi yang negatif ya teman-teman. Bahkan ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon, dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dengan ideologi politik. Nah, di sini pertanyaannya, gagasan pokok pada bacaan di atas adalah, jawabannya adalah A, ketakutan masyarakat terhadap ungkapan di bidang politik, atau B, politik sebagai panglima, C. Tujuan ungkapan di bidang politik, D. Ungkapan dalam bidang politik, dan E. Ketidaksepahaman dalam memilih ideologi politik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Silahkan pause dulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Selagi teman-teman memikirkan, teman-teman jangan lupa juga untuk belajar soal-soal numerasi dan juga konten bidang studi masing-masing ya. Untuk bidang studi PGSD aku akan share lagi di video selanjutnya, karena banyak yang minta aku juga bikin soal konten bidang studi PGSD lebih banyak lagi. Jadinya tenang saja teman-teman, aku akan bikin di video selanjutnya. Untuk sekarang ini kita fokus ke soal literasi dan juga numerasi dulu. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi pembahasannya itu, jawaban yang benar adalah Do ya teman-teman. Gagasan pokok dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat pertama paragraf. Hal itu dikarenakan paragraf dikembangkan dengan pola deduktif. Pola deduktif ini adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal ya teman-teman. Nah, teman-teman ingat-ingat kembali kalau paragraf deduktif itu berarti ide pokok atau gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Jangan sampai lupa ya, berdasarkan kalimat utama paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa ide pokoknya adalah ungkapan dalam bidang politik. Jadi soalnya jawabannya adalah Do atau D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan berikut yang benar dan sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, masih sama teman-teman, pertanyaannya ini menggunakan teks atau paragraf di paragraf yang sudah aku bacakan tadi, atau masih sama membahas tentang politik. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang benar dan sesuai dengan isi bacaan. Nah, kita lihat lagi pilihan jawaban A, ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. B. Setiap politik memiliki label yang berbeda-beda. C. Ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat. D. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. Dan E. Setiap warga negara memperoleh ancaman dalam masalah politik. Nah, kira-kira jawaban yang benar dan sesuai dengan isi bacaan di atas ini yang mana teman-teman? A, B, C, atau D, dan E. Nah, teman-teman bisa pikirkan dulu ya jawabannya. Nanti kalau sudah kita cocokkan langsung saja kepada pembahasannya. Nah, pembahasannya di sini adalah ternyata jawaban yang benar
B ya teman-teman, karena setiap politik memiliki label yang berbeda-beda, merupakan isi bacaan atau kalimat pertama yang sesuai dengan bacaan. Jadi jawabannya adalah B. Soal untuk nomor 7 dan 9 sampai dengan 9 ini ada paragraf lagi teman-teman. Nah, paragrafnya ini atau teksnya ini bisa teman-teman baca sekilas saja karena nantinya akan mempercepat teman-teman untuk mengerjakan soal, sehingga teman-teman mempunyai tambahan waktu untuk mengecek kembali jawaban waktu tes nanti. Nah, aku sudah ingatkan berkali-kali bahwa kalau untuk tes literasi ini waktunya hanya 30 menit untuk menjawab 15 soal, sama dengan tes numerasi. Nah, teman-teman jangan sepelekan hal-hal yang seperti ini ya. Misalnya literasi itu tidak sesulit numerasi. Nah, itu bukan ya. Jadi kita anggap aja literasi dan numerasi itu sama saja, karena waktu aku dulu, pengalaman aku dulu itu, waktu 30 menit itu sangat-sangat cepat sekali ya teman-teman saat kita mengerjakan. Dan biasanya bacaannya itu tidak sesimpel ini, tapi lebih panjang lagi dan juga lebih rumit lagi untuk dipahami kata-katanya. Nah, untuk itu teman-teman harus terbiasa untuk membaca sekilas kalau ada paragraf soal-soalnya teksnya seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Itu tips dari aku, jangan lupa diingat. Nah, di sini kita akan baca dulu pertanyaannya. Ternyata di sini juga ada tabelnya ya teman-teman. Di sini kita baca dulu paragraf yang paling tepat melengkapi teks di atas adalah. Nah, ternyata kita disuruh untuk mencari paragraf yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas. Nah, teman-teman, di sini berarti kita disuruh untuk membaca keseluruhan dulu. Untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik SMA Bersaudara Yogyakarta, mereka dibagikan formulir identitas diri dan tes diagnostik guna mengetahui kegemaran dari masing-masing peserta didik. Hal tersebut dilakukan agar sekolah dapat membina bakat dan minat peserta didik secara tepat. Pembinaan minat dan bakat tersebut nantinya akan dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar kurikulum inti. Berdasarkan formulir yang telah dibagi dan diisi oleh peserta didik tersebut, dapat dengan mudah dikenali berbagai bakat dan minat peserta didik. Meskipun tidak semua bakat dan minat peserta didik tersebut terpenuhi di sekolah. Diketahui terdapat 5 bakat dan minat terpilih untuk dilakukan di sekolah. 5 jenis bakat dan minat yang utama peserta didik SMA Bersaudara Yogyakarta yaitu bola basket, seni tari, melukis, seni musik, dan membatik. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman tabelnya. Tabel jenis kegemaran peserta didik SMA Bersaudara Yogyakarta ini ada seperti ini. Jenis kegemaran. Bola basketnya kelas 10 ada 100, kelas 11-nya 150, dan kelas 12-nya 120. Berarti bola basket ini yang paling digemari ya teman-teman. Kalaupun di kelas 10 itu bola basketnya itu sangat digemari. Kalau di kelas 11 juga sangat digemari, sedangkan di kelas 12 itu masih kalah dengan membatik. Karena membatik di sini ada 180 yang meminat. Nah, seni tari di sini ada 75, 78 dan juga 80. Melukisnya ada 68, 54 dan juga 44. Seni musiknya ada 57, 46, 44. Nah, kira-kira nih teman-teman, jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini apa? Paragraf yang paling tepatnya itu yang mana sih teman-teman? Atau apakah A, tabel di atas menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler cenderung tidak stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah peserta didik pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap. Misalnya seni musik dan membatik. Nah, kita coba lihat dulu seni musik dan membatik. Nah, ternyata di sini seni musik dan membatik itu kelas 10-nya itu ada 57 untuk seni musik dan 40 untuk membatik, teman-teman. Sedangkan kelas 11-nya itu ada 46 dan kelas 11 yang membatiknya itu ada 7 orang saja.
Dan di sini ada di kelas 12 yaitu seni musiknya 44, sedangkan membatiknya sangat banyak sekali yang minat yaitu 180. Nah, kira-kira jawaban A ini benar atau salah? Kita simpan dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke jawaban yang B. Tabel di atas menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler cenderung stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah peserta didik pada setiap jenjang kelas yang cenderung tetap. Misalnya menyanyi dan melukis. Nah, kita lihat juga menyanyi dan melukis. Menyanyi di sini nggak ada ya teman-teman, berarti jawaban B jelas salah. Karena di sini itu adanya bola basket, seni tari, melukis, seni musik, dan membatik. Tidak ada yang namanya menyanyi, jadi jawaban B itu salah. Tabel di atas menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler cenderung fluktuatif. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah peserta didik pada setiap jenjang kelas yang tidak selalu tetap, misalnya bola basket dan membatik. Nah, kita lihat dulu nih bola basket dan juga membatik. Bola basketnya tuh 100 kelas 10-nya. Terus kelas 11-nya 150, sedangkan kelas 12-nya 120. Dan juga tadi apa? Membatik. Oke, membatiknya 47 dan juga 180. Nah, ini bisa jadi jawabannya ya teman-teman. Kita coba simpan dulu. Yang do, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peserta didik cenderung memilih membatik. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah peserta didik yang mengikutinya di kelas 12 menduduki jumlah terbanyak di antara semua jenis kegemaran. Nah, kayaknya ini kurang tepat ya teman-teman, karena cuma kelas 12 aja nih. Kalau kelas 10 dan kelas 11-nya kayaknya kurang minat. Karena kelas 10 dan kelas 12 dan kelas 11 itu minatnya di bola basket. Karena di dua kelas ini, di kelas 10 dan juga 11 ini, itu bola basket di angka 100 dan 150 teman-teman. Jadi kita jangan pilih dulu yang do. Nah, kalau yang E, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peserta didik cenderung memilih bola basket. Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik, bola basket masih mendominasi kegemaran peserta didik. Nah, kayaknya ini jawabannya juga bisa dijadikan jawaban ya teman-teman, karena menurut tabelnya itu bola basket tuh stabil. Jadi dari kelas 10 tuh 100, kelas 11 tuh 150, dan kelas 12 itu 120. Nah, untuk soal tipe seperti ini teman-teman harus membaca secara keseluruhan, dan juga kalian pastikan harus benar-benar teliti dalam memilih jawaban dan kalian sesuaikan dengan tabel jika ada tabelnya. Seperti itu ya teman-teman, jangan langsung dijawab sekenanya saja. Nah, kita langsung ke pembahasan dan jawabannya. Ternyata jawabannya benar adalah E, tadi sudah aku jawab. Ternyata memang benar jawabannya adalah E. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bola basket itu fluktuatif, seni tari naik, melukis turun, menyanyi turun, membatik fluktuatif. Peserta didik cenderung memilih basket, dan basket masih mendominasi kegemaran peserta didik. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pernyataan yang paling tepat sesuai dengan isi tabel di atas adalah, nah ini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang paling tepat dengan tabel. Kalau teman-teman sudah paham betul tadi tabelnya, pasti teman-teman gampang banget mencari jawabannya di nomor 8 ini. Kita langsung lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A yaitu peminat bola basket makin meningkat setiap tahunnya. Kayaknya bisa ya teman-teman, karena di kelas 10 itu ada peningkatan ke kelas 11 dan kelas 11 ada peningkatan ke kelas 12. Nah, ternyata enggak ya teman-teman. Ternyata kelas 11 itu 150 dan kelas 12 malah 120, jadi terjadi penurunan. Kayaknya yang A ini salah, maaf tadi aku belum melihat tabelnya. Yang B, seni tari memiliki prospek yang paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Masa iya? Kita coba lihat dulu ya seni tarinya. Seni tari ini selalu meningkat. Iya, ternyata selalu meningkat ya, dari 75, 78 ke 80. Oke, kita langsung ke jawaban C. Seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Nah, kita lihat juga seni lukis nih teman-teman. Seni lukisnya ini
68, 54, 44. Jadi salah ya. Jadi yang jawaban untuk seni lukis ini tidak selalu meningkat karena ada penurunan. Di setiap jenjang kelas, menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit peminatnya. Kita lihat menyanyi. Nah, menyanyi di sini nggak ada ya teman-teman. Jadi jawaban yang D ini pasti salah. Membatik paling tidak diminati peserta didik karena pesertanya selalu paling sedikit pada setiap jenjangnya. Membatik teman-teman. Nah, membatik ini tidak paling sedikit ya setiap jenjangnya karena di kelas 12 itu cukup banyak, 180 orang yang meminat. Jadi kita lihat dulu jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Seni tari memiliki prospek yang baik karena peminatnya selalu meningkat. Ini jawaban yang sudah pasti sekali. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Petugas upacara bertopi hitam yang sedang mengikuti upacara itu adalah kakakku. Proses pengimbuhan kata ber pada kata yang bergaris bawah sama dengan proses pengimbuhan pada kata apa nih? Nah, ini bertopi. Kita lihat dulu ber pada kata bertopi. Ini sama dengan proses pengimbuhan pada kata apa? Atau A. Bersaudara, B. Berjualan, C. Bergaun, D. Bersedih, D atau E. Berbisa. Nah, petugas upacara bertopi, kayaknya ini bertopi itu berarti suatu objek ya teman-teman, kayak suatu benda, karena itu dia menjelaskan bahwa bertopi itu memakai topi, mereka tuh memakai topi. Bertopi berarti seseorang yang ditujukan itu sedang menggunakan topi. Nah, kata ber ini sama dengan proses pengimbuhan pada kata apa? Kita lihat lagi. Bersaudara, berjualan, bergaun, bersedih, berbisa. Nah, menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Kalau tadi itu bertopi itu sama dengan yang apa? Kita coba lihat pembahasannya dulu. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi proses pengimbuhan kata ber pada kata bertopi memiliki makna menggunakan atau memakai. Nah, tadi udah aku jelaskan ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah C karena bertopi memiliki makna sedang menggunakan atau memakai. Sudah aku jelaskan juga. Pilihan jawaban A salah karena bersaudara memiliki makna menjadi, memanggil atau menyebut. Nah, kita harus paham ya kalau bersaudara itu merujuk pada kata menjadi, memanggil atau menyebut. Nah, pilihan jawaban B salah karena berjualan memiliki makna bertindak atau berlaku sebagai. Ini kata kerja berjualan tuh, jadi salah. Pilihan jawaban D salah karena bermakna berada dalam keadaan. Nah, kalau pilihan jawaban E ini salah karena bermakna memiliki atau mempunyai. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan pada soal tes substantif untuk literasi part 2 ini. Semoga teman-teman suka dengan video yang aku buat, dan jangan lupa untuk terus dukung aku supaya aku bisa kasih soal-soal yang terbaru dan juga informasi menarik lainnya kepada teman-teman semua. Gitu aja dari aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.